Mojo itu pada diwawancara langsung oleh Pak Jokowi tanya, Pak ingat nggak berapa kali saya bolak-balik? Nah, ini saya penekanannya apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi? Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Ya. Enggak, ini saya mau tahu di UGM itu ada seperti itu enggak? Saya bukan mahasiswa kehutanan Pak Andi. Enggak, Dan yang jelas nama Pak secara Kasbul general, ada. saya katakan ini secara general loh. Enggak boleh dong. Secara general. Ya. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi, Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91, ini di bawah 90 berarti. Ya, kan? itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya, Apakah ada perubahan? Ya. Ini kan dikatakan. Enggak ada standar sama. Ada dua pembimbing akademik, Pak Kasbul, ada pembimbing skripsi. Betul. Bang Sudiro. Betul. Waktu Saya. Bang Roy. Ada. Dua juga kan? Dua, dan dua-duanya saya tulis. Ya, kalau ini kan artinya begini, Pak Kasmujo itu ada pembimbing akademik, confirm ya? Enggak. Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik pulang. Bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi. Berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi. Ya kan, benar ya, berarti ada dua dosen. Ada. Di UGM tapi yang itu jelas gini Pak Andi. adalah dosen pembimbing akademik. Ya. Yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Ya. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, kalau enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya untuk informasi ini. Mestinya informasinya memang dari pihak UGM ada. Ya. UGM nggak bisa jawab. Jangan bilang nggak bisa jawab. Sudah dipastikan beredar, maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Riz mau nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu. Dan di situ jelas banget kegelagapannya para dosen itu. Kemudian teman-teman kita tanya, mana fotonya? Kemudian ketika dia ada fotonya, lah ini foto apa gitu. Terus malah dibalik, kesannya saya udah memeriksa. Belum, saya hanya melihat foto itu. Melihat tuh gak memeriksa lain. Jadi banyak dibolak-balik. Kalau rekaman 1 jam itu diputar, utuh, di YouTube kan, itu akan ketahuan, semua bisa lihat. Apa yang kami debatkan selama 1 jam, bahkan dengan undang-undang keterbukaan informasi soal bukti-bukti itu. Itu Pak Andi. Ya, jadi begini Pak Bang Roy ya. Kalau ini memang kita tidak expertise untuk ini. Ya. Kita hanya melihat bagaimana prosedurnya itu. Betul. Ya. Tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli. Karena kita berdasarkan satu institusi. Institusi yang memang luar biasa yang juga adalah Pak Andi, dari jangankan Bapak. Ya. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Dasarnya begini Bang Roy, dasar saya adalah primary evidence. Dasar saya adalah inilah institusi besar. Ya. Apa? Tidak gampang ya institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga. Iya. Gitu kan. Tidak mungkin. Ya. Justru itu. Apa yang dia lakukan adalah yang kebenaran yang terjadi loh. Ya. Dan itu diakui oleh rektor sendiri Ibu Afi. Ya kan. Bahwa ini ada benar alumni saya. Nama rektornya aja salah. Loh. Profesor Dr. Ova Emilia. Iya. Salah kan? Salah kan masalah, ini kan slip tang. Bang Roy sering juga slip tang. PSI dibilang apa tadi kan? Partai. Lah saya nyebutnya partai sebar ijazah kok. Nah ya kan PSI, saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova juga boleh kok. Enggak boleh, kalau ini nama orang, saja, kan? Nama orang enggak boleh salah. Nah saya slip tang, Error. saya slip tang. Hukumnya error and persona. Iya, saya slip tang. Ya, Oke. Saya minta maaf untuk itu. kasih. Tapi yang jelas itu ya, sebagai institusi itu institusi besar loh. Iya. Ya, banyak menteri, bahkan presiden pun juga alumni dari sana. Iya. Saya bangga. Anak saya alumni UGM, saya bangga. Justru Anak itu. saya lulusan Ya. dari UGM. Tapi mengenai ini, ya saya sangat menyesal sekali. Saya sangat luar biasa bahwasanya diacak-acak sendiri oleh alumninya. Enggak lah, justru alumnusnya inilah yang mengacak-acak UGM. Kami yang prihatin. Mantan rektor UGM saja, Profesor Sofyan Effendi, itu pun mempertanyakan. Ini harus jelas UGM sikapnya, jangan seperti ini. Nama mantan rektor yang lain, ya saya izin untuk tidak menyebutnya, tapi saya ketemu langsung dengan beliaunya, ya pada saat sawalan kagama kemarin. Ya, beliau pun mengatakan, maju terus Mas Roy, ini memang sesuatu terjadi. Bongkar semuanya. Bongkar. Ya saya bongkar.
Itu Bang Andi. Jadi Ya. saya mohon izin Pak Karni, Pak Andi, selaku alumnus UGM asli, ya, saya sekali lagi menyesalkan UGM mau terlibat ke dalam, kalau ini dikatakan sesuatu hal yang persekongkolan, ya, sayang banget. Saya sayang kepada kampus saya cinta kepada mereka, dan benar, saya bahkan kalau tadi sekali saya nggak mungkin salah dengan Prof. Ova, ya, saya kenal betul personal dengan Prof. Ova, gitu. Beliau putra siapa? Beliau itu putri rektor juga UI, ya, putrinya Prof. Zaini Dahlan, ya. Orang baik, tapi the right woman and the wrong time and the wrong Itu place. kan versinya dari Oh, Bang iya. Roy. Ya kan? Justru saya Ya bilang. sah-sah saja mengatakan itu. Maka kan nanti kan diuji bisa. Ya, Ya. kita tunggu. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya, dan kabar-kabar informasi berita terkini yang sedang trending dan viral di media sosial, acara televisi, dan bahkan yang lain seterusnya. Dan tadi perdebatan di ELC, saya melihat bahwa perdebatan soal ijazah asli atau palsu gitu ya. Ini ribut-ribut soal ijazah Pak Jokowi yang katanya asli tapi nggak pernah ditunjukkan keasliannya, dan kemudian ijazahnya pun tak pernah muncul ke permukaan. Katanya sih seperti itu ya. Dan kemudian dari Bung Roy Suryo tadi juga sudah menjelaskan banyak dan panjang lebar sebagai bukti kuat bahwa tuduhan itu memang benar kalau yang disebar di sosmed katanya gitu ya. Dan tadi banyak sekali disampaikan masalah pembimbing lah, masalah rektor lah ya. Dan sebetulnya sih daripada debat-debat seperti ini ya, misal Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya itu, ini loh ijazah saya gitu ya. Dan sebetulnya ijazah itu bukan aib ya, dan itu suatu kebanggaan yang dimana kita bangga kita punya lulusan, ya itu sebetulnya ya. Tapi kenapa tidak ditunjukkan saja langsung biar selesai perkara ini gitu ya. Dan bahkan ini sampai masuk ke ranah hukum loh teman-teman. Dan sudah ada proses sidang pengadilan yang digugat soal ijazah, tapi ijazahnya nggak pernah muncul. Aneh kali ya. Kalau kita sekilas pakai logika, ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak terkait hal ini ya. Mungkin nanti teman-teman punya pendapat, silakan nanti sampaikan ya. Seperti halnya di sini kan saya coba melihat ya bagaimana penilaian dan komentar teman-teman kita ya. Bang Roy tajam, ijazah memang bisa dibeli bos, banyak yang beli ya. Pembela Jokowi model ngeyel, blunder ya. Pelecehan terhadap UGM, keterlaluan mulutnya Roy, bungkam aja mulutnya di radio ya. Setidaknya hafal lagu Indonesia Raya, relawan dungu WKWK. PKI menguasai negeri, menggalang kekuatan dari atas masuk ke partai politik besar, birokrasi, dan menembus militer. Hati-hati ya. Hari gini masih ngomong ijazah, makan tuh ijazah. Yang korupsi orang yang punya ijazah dan gelar. Kami tidak butuh ijazah dan gelar, kami butuh moral ya. Saya pemancing sejati, saya sering menebar umpan dan langsung disambar ikan yang lapar. Nggak peduli itu umpan plastik, umpan udang, umpan cacing dan sebagainya. Dalam politis juga demikian, ada pihak ketiga tebar kopi ijazah Jokowi yang sudah diedit di medsos, langsung main sambar oleh Roy Suryo. Mungkin lapar pansus juga dia, tanpa tahu bahwa itu umpan dari permainan politis kelas menengah, disebar-sebar lagi di media sosial dan sebagainya. Yakin Roy Suryo bikin hat-trick, masuk lagi, akhirnya jadi status residivis gitu. Kalau terbukti asli, si Roy ini maunya ditembak mati aja buat gaduh malu. Hafal Indonesia Raya aja nggak hafal, apa yang dibanggakan. UGM lembaga besar tapi bukan lembaga agama. Lembaga agama saja orang bisa bohong, apalagi UGM yang non agama. Pratikno adalah apa nih? Konji ya. Pihak tim ILC harusnya siap dan berani menghadirkan Pratikno, karena dia inilah inisiator plus penanggung jawab soal dibuatnya ijazah Jokowi ya.
Ya, intinya kami sebagai rakyat yang bodoh akan tetapi masih menjunjung tinggi etika dan sangat menghargai hak dan martabat orang lain. Kalau bisa, jika kasus ini sudah terang benaran terbukti, kami mohon para oknum yang selama ini sudah sangat keterlaluan membuat gaduh di masyarakat yang terkesan kurang kerjaan harus ditindak tegas biar tidak menjadi contoh buat yang lain dan buat efek jera kepada para oknum yang ingin menghancurkan marwah bangsa sendiri yang sudah sangat damai ini. Bravo kebenaran NKRI dan akal sehat ya. Ya, kita juga sebetulnya mencari kebenaran dan keadilan gitu ya. Bagaimana memang semua bisa terbuka secara terang benderang, dan sebetulnya saya nggak tahu ini asli atau palsu. Tapi untuk mengetahuinya ya Pak Jokowi harus membawa ijazah asli yang dipegangnya itu ke ranah pengadilan mungkin, atau siapalah itu ya, atau lembaga terkait yang punya wewenang untuk hal itu. Tetapi di satu sisi ya beliau juga punya hak sebetulnya untuk tidak menunjukkan ya, karena itu bagaimanapun dia punya dia ya, privasi dia atau apa gitu ya. Atau mungkin juga kepada Roy Suryo CS gitu ya, ya sebagai mana dikatakan bahwa itu palsu, ya banyak bukti-bukti yang sudah mereka pegang ya ditunjukkan juga, dan kemudian ya harusnya mereka punya ijazah, bukan ijazah tapi ya setidaknya mereka pernah lihat lah ijazah asli Jokowi, atau pernah lihat ijazah Jokowi lah kurang lebihnya. Kalau yang di Google ya mungkin saja mereka bisa lihat dan menyimpulkan bahwa itu palsu. Ya jelas ya palsu juga ya, namanya juga fotokopi gitu ya. Tapi bukan kesana larinya, tetapi ya bagaimana mereka mungkin secara kepekaran yang mereka miliki, kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki, ya mereka bisa melihat bahwa ini dari sisi foto ini saja sudah palsu nih, sudah bukan ini orangnya, dan lain sebagainya ya. Dan ya kita tahulah teman-teman ya, di Indonesia banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi, banyak sekali isu dan permasalahan-permasalahan yang mesti harus dihadapi dengan baik ya, dan harus dituntaskan, diselesaikan dengan baik juga sebetulnya menurut saya ya. Dan untuk soal ini, kalau ada pihak yang mengklaim bahwa Pak Jokowi punya ijazah yang asli, baik disimpan dimanapun itu, dan ada yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi yang ini itu dan lain-lain itu palsu, ya mari uji data ya, dipersiapkan saja datanya masing-masing, dan juga untuk pembuktiannya tolong hadirkan ijazah yang dipegang Pak Jokowi, dan juga hadirkan ijazah ataupun bukti yang mengklaim itu palsu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu untuk mencari kebenaran ini. Menurut saya kalau kita berbicara by logika saja gitu ya. Dan ke depan ya itu menjadi kebenaran tersendiri gitu ya terkait hal ini. Dan bila mana ada mungkin yang benar atau yang salah, ya bisa ditindak dengan tegas juga, biar tidak lagi ada orang-orang atau oknum-oknum yang mungkin ya hanya ingin tenar mungkin misalnya, tahu ada orang yang ingin tetap eksis dengan memainkan isu ini itu dan lain sebagainya, ya itu biar menjadi efek jerah. Sama tadi ada komentar tadi ya yang saya lihat tadi ya. Dan kemudian yang buat Roy Suryo, Anda tuh kami masyarakat mendoakan semoga Roy Suryo dan kawan-kawan dapat cepat masuk penjara dan mudah-mudahan disambar. Ini sebetulnya kalau soal mau dipenjara atau enggaknya sih, kalau secara keilmiahan itu susah juga untuk dipenjara teman-teman ya. Ini kan ya, secara ilmiah juga dan kepakaran yang mereka miliki ya, jadi ya nggak usah dipenjara juga seharusnya. Karena bagaimanapun ya ini kan soal pengetahuan, soal kepakaran dan juga keilmuan, atau mungkin bisa kita katakan penelitian lah secara ilmiah gitu ya, dan menganggap bahwa ini palsu nih, dan untuk membuktikan ya diadu saja datanya gitu ya. Tapi ya kalau keterlaluan sih ya nggak apa-apa juga sih di penjara. Dan mungkin itu sajalah teman-teman ya, biarkan hukum yang berbicara, biarkan kita menemukan kebenaran.
dan kebenaran sekiranya bisa terungkap dengan baik dan dengan gamblang jelas kita juga mendengar dan bahkan juga menyaksikannya. Itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.